Baiklah, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizky Eka Pradana. Saya dari Prodi Fakultas Ilmu Kesehatan Unika Musikaritas. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai trauma abdomen. Trauma abdomen adalah trauma yang terjadi pada struktur abdomen sehingga dapat menyebabkan kematian. Mekanisme dari kejadian trauma abdomen sangat berpengaruh kepada risiko terjadinya trauma abdomen atau kerusakan organ yang ada di dalam rongga abdomen. Trauma abdomen sangat erat hubungannya dengan kejadian shock hipovolemik akibat pendarahan yang terjadi. Tanda dan gejala trauma abdomen sendiri ialah yang pertama abrasi atau luka jejas, kemudian bising ususnya abnormal, lalu bising usus bisa menurun atau menghilang dan juga terjadinya distensi atau kekakuan abdomen, serta bersikap melindungi area yang nyeri dan juga terdapat massa, kemudian terdapat luka terbuka, lalu nyeri tekan dan nyeri lepas, kemudian instabilitas pada pelvis, terjadinya pendarahan pada rektal, lalu nyeri atau pembengkakan pada testis. Untuk klasifikasi trauma abdomen sendiri terdapat dua klasifikasi. Yang pertama trauma abdomen tumpul, yang kedua trauma abdomen penetrasi. Trauma abdomen tumpul ialah trauma yang terjadi karena adanya kekuatan besar yang membentur dinding abdomen dan tidak menyebabkan luka pada dinding abdomen. Namun organ di dalam rongga abdomen mengalami luka akibat tekanan, hantaman, atau benturan. Organ di dalam rongga abdomen yang berisiko mengalami ruptur yaitu limpa, hepar, dan ginjal. Kemudian trauma abdomen penetrasi ialah trauma yang terjadi karena ada benda atau objek yang menembus ke rongga abdomen. Benda tersebut dapat berupa pisau, peluru, atau benda yang dapat menembus dinding abdomen. Trauma abdomen penetrasi juga dapat menyebabkan kerusakan organ serta pembuluh darah yang berada di rongga abdomen sehingga memerlukan tindakan pembedahan segera. Untuk pemeriksaan diagnostiknya sendiri dilakukan pemeriksaan darah lengkap, kemudian pemeriksaan kimia darah seperti glukosa, blood urea nitrogen, serta kreatinin. Lalu lakukan tes fungsi hiper yaitu aspartate aminotransferase atau AST, alanine transaminatransferase atau ALT, serta laktat dehidrogenase atau LDH, dan juga alkalin prospatase. Kemudian pemeriksaan diagnostik lipase, lalu serum amilase, serta golongan darah dan juga hematokrit serial. Kemudian pemeriksaan profil koagulasi seperti protothrombin time atau PT, kemudian partial thromboplastin time atau PTT. Kemudian dilakukan pemeriksaan urinalisis, X-ray dada, dan juga pemeriksaan FAST untuk mendeteksi adanya pendarahan di rongga abdomen. Kemudian dilakukan pemeriksaan kistografi, kemudian ureterografi retrograde, dan juga pemeriksaan intravenous pielogram atau IVP, kemudian pemeriksaan angiografi untuk mendeteksi adanya pendarahan aktif, serta lakukan CT scan abdomen, dan juga pemeriksaan EKG 12 lead, gastroskopi, lalu endoskopi untuk mengidentifikasi adanya pendarahan peritoneal. Untuk penata laksananya sendiri bisa dilakukan pada penata laksanaan awal pasien trauma abdomen adalah dengan stabilisasi, monitoring, dan evaluasi, serta dilakukan pemeriksaan diagnostik. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi yang membutuhkan tindakan pembedahan segera. Untuk stabilisasi sendiri meliputi yang pertama, pastikan kepatenan jalan nafas, kemudian kaji fungsi pernapasan, lalu berikan tambahan oksigen sesuai indikasi, dan juga kaji status hemodinamik pasien dari nadi, tekanan darah, dan suhu akral. Kemudian pasang terapi IV dengan ukuran 14-16 G dan berikan cairan isotonik. Kaji nadi pasien tidak teraba. Jika nadi pasien tidak teraba, maka berikan bolus cairan 250 cc sampai nadi teraba. Lalu kaji trauma mayor yang ada pada tubuh pasien, lakukan pemasangan NGT untuk dekompresi lambung, serta lakukan pemasangan urin kateter untuk memonitor output cairan. Jika bagian abdomen ada yang mengalami luka terbuka, maka tutup bagian abdomen yang mengalami terbuka. Demikian penjelasan mengenai trauma abdomen. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih.